Haleluya. Saudara bersuka cita pada hari ini? Amin. Iya, kita udah memuji, kita udah menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan, senantiasa penuh melimpah dengan sukacita. Oleh sebab itu, senantiasa rindukan untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya, kita sudah belajar nilai-nilai kerajaan Allah yang kita adopsi menjadi nilai-nilai gereja kita. Karena kita mau kembangkan kerajaan Allah di bumi ini. Karena itu kehendak Tuhan agar kita membawa kerajaannya datang dan kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Amin. Jadi oleh sebab itu bagian daripada kerajaan Allah harus menjadi bagian kita. Dan yang ketiga, inilah yang kita pelajari pada hari ini. Walaupun kemarin saya ada singgung-singgung sedikit, karena memang ini bersambung saudara. Ini tidak bisa dilepas, satu sama lain saling berikat. Karena bagian daripada nilai kerajaan Kristus. Yang ketiga adalah menjadi orang-orang, people of teachable. Orang-orang yang mau diajar, mudah diajar. Orang-orang yang mau belajar, amin. Teachable. Jadi nggak hanya bersedia mengikut, habis itu melongok, saudara, nggak tahu apa-apa. Yang ketiga ini adalah mau diajar. Dan ini saudara lihat di seluruh Alkitab, ini terjadi Bapak Ibu. Mau diajar. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Matius pasal 11 ayat 29. Ayat 28-nya mungkin sering kita dengar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi di ayat 29-nya Yesus katakan, pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena saudara di ayat 28 semua beban itu, kenapa kita menjadi letih lesu dan berbeban berat? Karena kita menjalani suatu kehidupan yang memang bukan dirancang untuk kita. Sama seperti sebuah mobil, di mobil itu ditulis, nanti saudara pulang perhatikan di setiap mobil itu ditulis beban yang bisa dipikulnya. Beban yang dipikulnya cuman kemampuannya disiapkan 2000 kilo. Tapi setiap hari saudara masukkan beban 3000 kilo. Maka apa yang terjadi kepada mobil itu? Bunyi ngeng. Lain kali saudara jalan di jalan mulus pun bunyi mobilnya ngeng. Kenapa? Sudah aus saudara. Sudah minta diganti. Kayak gitu juga hidup kita. Tuhan sudah menentukan setiap orang. Dan dia berikan rancangan yang penuh damai sejahtera bagi kita semuanya. Dia sudah tetapkan tentang jalan-jalan hidup kita. Tapi kemudian kita memilih jalan kita sendiri. Kita memilih kehidupan kita sendiri. Apa yang terjadi? Ya kayak tadi, mobil tadi ngengok, encok lah, jalan pegal lah, badan sakit lah, beginilah saudara, udah harus minta ganti sobregesnya lah, minta ganti ball jointnya lah, minta ganti inilah, minta ganti itulah, pakai kacamata lah, ya kan? Pakai alat bantu dengar lah, hearing aid, macam-macam terjadi. Kenapa? Kita mengambil jalan kita sendiri. Kita pilih cowok kita yang kemudian menjadi suami kita.
Kita yang pilih, saudara. Dan ternyata hidup itu jalannya satu arah, nggak bisa balik, nggak bisa putar. Kalau udah jalan ya jalan, mau nggak mau harus dijalankan, amin. Nggak bisa putar balik, jalan satu arah, one way, no return, nggak bisa ngulang-ngulang. Tapi kita selalu I wish, aku harap dulu aku nggak nikah dengan dia. Kenapa? Baru ketahuan belangnya. Oh, aku harap dulu ku dengarlah cakap pendetaku, ku dengarlah cakap mamaku, ku dengarlah cakap bapakku. Kenapalah dulu aku nggak mau belajar sungguh-sungguh? Dari SD kelas 1 di sekolah kami ada belajar bahasa Inggris. Kenapa aku suka bolos? Kenapa aku nggak mau ini? Akhirnya sekarang nggak ngerti aku di kantor orang ngomong apa. Timbul penyesalan-penyesalan. Kenapa saudara? Karena kita yang pilih. Sama seperti Adam, dia yang menaikkan benderanya. Keputusan yang mereka perbuat, mereka pikir sudah yang terbaik. Ternyata keputusan itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan jalan Tuhan. Sehingga hari ini banyak orang yang berbeban berat, banyak orang yang menjadi letih lesu. Tapi kemudian Yesus memberikan kesempatan. Dalam khotbah saya di Kementerian Agama, nanti mungkin minggu depan saudara bisa dengar itu. Saya katakan, apa yang saya juga sudah berkali-kali katakan, kita itu sebenarnya adalah produk siap jadi. Ready made, seperti sebuah handphone yang kita beli. Kita beli handphone itu tidak lagi program produk uji coba. Nggak di penjual handphone itu nggak suruh kita menjadi produk uji coba. Kita itu bukan kelinci percobaan dengan handphone yang kita beli, saudara. Handphone itu sudah siap jadi, tinggal engkau pakai. Tapi kemudian tiba-tiba saudara lihat handphone Semi, handphone Pak Semi ini ya kan. Saudara lihat handphone Pak Semi, wah di dalam handphone Pak Semi ini banyak kali aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Padahal handphonenya RAM-nya RAM 8, kapasitasnya dia punya ininya 128 GB. Handphone saudara RAM-nya RAM 2. Dia punya ininya apa namanya? Kapasitasnya itu cuman 32 giga. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara udah siap download semua. Saudara berkata, kok jadi berat handphone aku ya? Kok susah kali loading terus? Putar. Kok enggak dapat saudara? Ya beratlah saudara. Kenapa? Enggak sesuai kapasitasnya, amin. Kayak gitulah yang terjadi dengan hidup kita. Tapi kita bersyukur setiap kali kita beli handphone itu datang dengan buku manual, mengajarkan kita. Tapi kalaupun kita nggak peduli dengan buku manual, dan itu yang sering terjadi, kita langsung mau ambil handphonenya, buka langsung, jalankan langsung. Seperti kita menjalankan hidup kita sendiri, kita nggak peduli. Tapi kita bersyukur, karena di bagian akhir dari buku manual ada namanya kartu garansi. Amin.
Bersyukur di akhirnya ada kartu garansi. Jadi kalaupun akhirnya handphone saudara sudah lolet, entah apapun namanya saudara, udah lambat dan ini semuanya, saudara tinggal buka kartu garansi, saudara cek. Ada tulisan di bawahnya, mari datang kepadaku, authorized dealer. Tempat di mana saudara bisa perbaiki, memperbaiki, membawa, dan itu nggak bisa sembarangan saudara. Kenapa? Perusahaan Samsung sudah tanda tangan kontrak dengan perusahaan itu. Sudah dilatih orang-orang di perusahaan itu, mekaniknya sudah mekanik yang terlatih. Bagi dia yang tahu, oh ini masalahnya apa. Ketika dia lihat aja dia udah tahu ini masalahnya apa. Tapi kebanyakan kita pergi cari supaya murah karena agak mahal kayaknya. Perbaiki ke Samsung saudara. Kita cari pinggir-pinggir jalan mana-mana, akhirnya apa yang terjadi? Mau nggak lama ganti handphone saudara, nggak bisa pakai lagi. Karena aneh itu sudah solder sendiri semuanya. Namanya aneh-aneh. Ya aneh lah saudara. Ya, nggak bisa pakai lagi handphonenya. Kayak gitu juga dengan hidup kita saudara. Tapi bersyukur seperti handphone tadi, karena di belakang ada kartu garansi, amin. Itulah yang saudara baca barusan. Kartu garansinya, Yesus bilang apa? Mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya udahlah, engkau udah salah jalan, ya udahlah, engkau sudah pilih sendiri selama ini, nggak apa-apalah, sudah. Sini aku buka tanganku, mari kepadaku. Mari kepadaku, mari kepadaku. Dialah mekanik handal untuk dirimu saudara, amin. Dia yang mengerti siapa dirimu karena dia hadir pada waktu penciptaanmu. Dan dia yang melakukan penciptaan itu. Setiap detail dalam hidupmu, dalam tubuhmu, dia mengerti, dia memahami. Itu sebabnya dia katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia pulihkan kembali. Tapi habis itu dia katakan, seperti mekanik handphone bilang, Pak tolong Pak ya, download gamesnya jangan banyak-banyak. Bapak sukanya game apa? Game pesawat terbang, ya cukup itu aja Pak. Ngomong-ngomong mengenai games, saya bersyukur karena polisi-polisi kita sudah mulai bergerak sekarang. Saya lihat kemarin ditangkapi orang-orang yang lagi main games. Karena rupanya banyak hal-hal yang salah rupanya di dalam games. Dimana cara mereka menawarkan bonus-bonus, menawarkan nilai-nilai ya. Menawarkan modal, tapi akhirnya banyak orang terjebak, itu rupanya menjadi judi. Judi terselubung. Di kedai kopi kemarin kena tangkap saudara. Dan mereka punya alat tahu di mana orang-orang yang bermain itu. Jadi hati-hati, periksa anakmu, jangan sampai polisi datang ke rumahmu, angkat anakmu dari rumahmu. Haleluya. Ini benar-benar loh. Benar-benar. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi mekanik akan bilang, banyak kali gamesnya. Kenapa? Saya pernah ngomong sama seorang anak, ada berapa games di handphonenya? Ada 100 games. Dengan bangga dia bilang 100 games. Handphonemu tidak dirancang untuk games. Bayangkan 100 games. Kemudian aplikasi yang kau sendiri nggak tahu. Om Semi ini tahu gunakan aplikasi itu. Saudara tahu nggak gunakannya? Nggak tahu. Ngapain kau download? Supaya nampak keren. Nggak tahu kegunaannya. Akhirnya ya handphonenya jadi lamban. Di dunia ini banyak yang menawarkan produk-produk saudara. Dan kau merasa, wah mantap ya punya produk ini, mantap ya, mantapnya, mantapnya. Sehingga kau download semuanya masuk ke dalam dirimu. Engkau ikuti gaya hidup dunia ini, engkau jalani gaya hidup dunia ini. Sehingga apa yang terjadi?
Engkau berbeda dari yang lain. Iya kan? Engkau berbeda dari yang lain. Ada orang minum 10 botol bir, dia belum mabuk. Ada orang baru minum 1 gelas, dia udah bawa rusuh satu kampung. Kenapa? Kapasitasnya berbeda. Karena dia nggak diciptakan dengan seperti itu, saudara. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Menghancurkan hidupnya. Dia nampak keren, lihat kawan-kawannya ya kan, wow minum bir. Segala sesuatu, akhirnya apa yang terjadi? Macam-macam terjadi, saudara, dalam hidup kita. Kelemahan demi kelemahan terjadi dalam hidup kita. Dan Yesus berkata, mari kepadaku. Dan seperti saran mekanik tadi, tolong Bapak Ibu ya, jangan dulu download yang enggak berguna. Jangan dulu download yang enggak berguna. Yesus bilang apa? Pikulah, ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku yang mengerti kamu. Belajar daripadaku. Belajar. Karena apa, saudara? Karena ada tujuan hidup yang Tuhan telah tetapkan tentang dirimu. Apalagi ketika Tuhan memanggil engkau menjadi orang percaya kepadanya. Apalagi Tuhan memanggil engkau untuk percaya kepadanya. Apalagi ketika Tuhan memanggil engkau untuk masuk di dalam kerajaannya. Untuk ikut di dalam kerajaannya. Itu artinya suatu opportunity, suatu kesempatan yang besar yang Tuhan sedang ingin kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Ada kesempatan yang besar yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupanmu. Ketika Yesus panggil murid-muridnya di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 19, mari kita baca. Matius pasal 4 ayat 19. Mari 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Siapa mereka sebelumnya? Penjala ikan. Tapi Yesus bilang, aku akan jadikan kau menjadi penjala manusia. Ada perubahan. Bukan hanya sekedar penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Walaupun bisnis penjala ikan itu mereka tetap kerjakan, tapi mereka sudah menjadi penjala manusia. Mereka sudah memimpin orang. Karena kalau saudara perhatikan setelah Yesus mati, mereka kan lari kucar-kacir kembali. Ternyata perahu mereka masih tetap ada. Kenapa, saudara? Level mereka udah tingkat tinggi. Mereka ikut Yesus, mereka sekarang pekerjakan orang. Levelnya udah berbeda. Ya kan Pak Das? Levelnya udah berbeda. Sorry, saya boleh pakai Bapak sebagai perumpamaan? Boleh Pak? Di situ aja Bapak, nggak apa-apa. Izin dulu Pak ya. Izin Pak Goin ya. Saudara pergi jalan-jalan ke Mangkubumi, tanya, kenal Pak Nainadas?
Di mana dulu rumah Pak Das di sini? Saudara akan diantar ke rumah Das yang lain. Karena Bapak ini terkenalnya dengan nama lain di Mangkubumi. Tapi kalau minta izin, minta izin ya, minta izin. Kalau saudara tanya, mana Pak Kuti? Sorry Pak. Mana rumah Pak Kuti di sini? Semua mulai dari orang tua sampai anak kecil pasti tahu. Tapi ketika dia terima Yesus, dia datang ke gereja, dia mulai masuk dalam gereja, Tuhan mengangkat hidupnya. Tuhan mengangkat hidupnya. Yang dulu orang panggil dia asal-asal, yang dulu mungkin orang kurang menghargai dia, karena memang jalan hidupnya dulu ya tidak sesuai firman Tuhan. Ikut geng, saudara. Geng tani. Itu rahasia kami ya, saudara. Minta maaf kalau Pak Peri mesti bingung, nanti berguru sama Ibu Weli. Tapi ketika dia ada di dalam Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Ada perubahan yang terjadi. Saudara lihat di dalam gereja. Bagaimana saudara menjadi orang terhormat di dalam gereja? Apalagi kalau saudara jalan dengan pendeta David. Kemana saudara pergi? Ikut pelayanan. Ke Kabanjai, kemana-mana saudara ikut. Orang pasti akan menghormati saudara. Karena saudara berada di tempat yang tepat bersama dengan orang yang tepat. Begitu juga dalam prinsip kerajaan Allah. Yesus katakan, ikutlah aku. Mereka penjala-penjala ikan yang dulu orang-orang tidak menghormati mereka, dulu orang-orang tidak menghargai mereka, ketika mereka ikut Yesus, mereka naik tingkat saudara. Mereka naik level. Mereka naik level. Karena Yesus katakan, engkau akan kujadikan penjala manusia. Ciptaan yang baru. Tapi kemudian selanjutnya saudara lihat apa yang terjadi kepada murid-murid. Engkau baca mulai dari kitab Matius pasal yang keempat tadi, selanjutnya kita melihat bagaimana mereka masuk ke dalam sebuah kelas khusus, namanya kelas pemuritan, untuk dimuridkan menjadi penjala manusia. Yesus mengajar mereka. Yesus mengajar mereka. Karena kalau mereka tidak masuk dalam kelas, setelah Yesus pergi, mereka tidak akan menjadi seperti apa yang kita baca dari dalam Kisah Para Rasul. Mereka nggak akan pernah jadi seperti itu. Bagaimana Petrus yang pengecut, ketika dia berada di kumpulan para wanita itu berkata, ini salah satu murid Yesus. Dia bilang apa? Enggak, aku enggak kenal dia. Sama mak-mak aja takut saudara. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia mulai memberitakan Injil. Dia tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Dia menjadi orang yang terpelajar, penuh hikmat, penuh pengetahuan. Ada yang berbeda dengan dirinya. Ada yang berbeda dengan dirinya. Itulah kalau saudara mengikut Yesus. Karena Yesus punya tujuan. Yesus punya visi. Bagaimana dia ingin kerajaannya datang dan kehendaknya jadi di bumi seperti yang di surga. Dan bagaimana di surga? Kenapa setiap orang ingin ke surga? Karena surga itu tempat yang baik, surga itu tempat yang
Wah, luar biasa, tidak ada tangisan, tidak ada air mata. Di semua agama semuanya ingin ke surga. Karena ini tempat favorit, tempat harapan. Tapi tahukah saudara, Tuhan ingin engkau mengalami surga itu di bumi. Dan Dia membawa surga itu di bumi. Dan bagaimana engkau alami surga di bumi itu? Engkau perlu belajar daripadanya, engkau perlu berguru daripadanya. Sehingga setiap kali, sekalipun engkau berada di bumi, engkau berada seperti di surga. Haleluya. Kau akan menjadi seperti di surga. Bagaimana kehidupan di surga? Dan Tuhan mau engkau terapkan kehidupan itu di bumi. Dan kita perlu mengetahui tujuan itu. Kenapa kita akhirnya perlu menjadi orang yang mau belajar? Kita perlu tahu tujuan. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mulai dari ayat 11 sampai 13 dengan gamblang dijelaskan di situ bahwa Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi, ayat 12, orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Orang-orang yang telah dikuduskan ketika mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Engkau dikuduskan. Apa arti dikuduskan? Engkau disatukan dengan Dia. Itu artinya dikuduskan. Engkau menjadi satu dengan Dia. Engkau menjadi satu dengan Kristus. Itu artinya dikuduskan. Setelah engkau disatukan dengan Kristus, maka Tuhan berikan seorang hamba-hamba Tuhan yang punya karunia kerasulan, kenabian, penginjil, gembala, guru, untuk memperlengkapi saudara. Memperlengkapi saudara bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Atau dengan kata lain, pembangunan kerajaan Allah di bumi. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Kristus, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang bisa diombang-ambingkan oleh
rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Apalagi sekarang ini dengan kecanggihan zaman, saudara. Handphone saudara itu dengan gampang bisa dengar-dengar khotbah macam-macam. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua khotbah yang Anda dengar adalah benar? Tidak semua. Jangan sampai engkau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Dan inilah keluarga itu. Inti daripada kerajaan surga adalah bukan pribadi. Gereja adalah keluarga, oikos. Jadi saudara perhatikan, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, ada kata jamak, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita diharapkan untuk menjadi tubuh, di mana Kristus menjadi kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Setiap saudara yang ada di gereja ini memiliki peranan di dalam tubuh Kristus. Sama seperti tubuh ini. Semua bagian dari tubuh saya ini memiliki fungsi yang berbeda. Saudara mungkin suatu hari harus operasi usus buntu. Dan saudara bertanya, untuk apalah Tuhan ciptakan usus buntu ini? Tapi kita percaya kalau saudara pelajari pasti usus buntu juga punya fungsi. Zaman sekarang ini banyak yang mengeluh tentang amandel. Waduh, amandel. Kenapalah Tuhan buat amandel? Sakit tenggorokan. Tapi amandel itu juga ada fungsinya. Kelenjar itu ada fungsinya, saudara. Akan berbeda pengalaman sebelum engkau operasi dan setelah engkau operasi. Dalam kehidupan nyata, saya bertemu dengan seorang teman saya yang jari kelingkingnya dipotong karena gula busuk. Hanya satu jari dipotong, saudara. Saya tanya setelah operasi, setelah dia pulih, dia mulai jalan. Saya tanya, gimana rasanya? Ya pasti ada perbedaan loh Pak. Pasti ada perbedaan. Kenapa saudara? Karena setiap bagian dari tubuh kita memiliki fungsi seperti yang Tuhan telah siapkan. Amin. Itu sebabnya di dalam gereja tugas kami memastikan saudara dididik, belajar untuk mendapatkan peranan saudara, mengerti peranan saudara di dalam tubuh Kristus. Karena ada rencana Tuhan melalui Gereja Elim Kristen Indonesia. Walaupun ini gereja yang kecil, bagi manusia ini mungkin tidak dianggap, tidak masuk hitungan karena jumlahnya kecil. Tetapi dalam rencana Tuhan, ini memiliki arti yang luar biasa. Karena sekalipun dalam lokal kita adalah tubuh, tapi juga dalam gereja universal, kita bagian dari tubuh yang lebih besar. Mungkin dalam gereja universal, di mana gereja yang terdiri, tubuh yang terdiri dari berbagai orang Kristen dari berbagai dunia ini, kita mungkin hanya
satu sel kecil di dalam tubuh itu. Tapi tahukah Anda, setiap sel itu sekalipun walaupun dia kecil, sangat berpengaruh, saudara. Amin. Makanya pastikan sel-sel itu hidup. Jangan ada sel mati di dalam dirimu. Rusak tubuh kita kalau selnya mati, saudara. Tidak berfungsi dengan benar. Makanya semuanya harus dihidupkan. Dihidupkan. Dan untuk itulah saudara dididik. Saudara harus memiliki nilai yang ketiga ini, yaitu mau diajar. Mau diajar. Karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 42, mari kita baca. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 42. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan saudara, bagaimana jemaat mula-mula ini. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran. Haleluya. Penting sekali engkau bertekun dalam pengajaran, mau diajar. Buka dirimu untuk mau diajar. Jangan merasa sok pintar, tidak mau diajar. Karena ini adalah bagian daripada proses pertumbuhan, proses kehidupan. Kita melihat bagaimana murid-murid itu mereka memberikan diri untuk diajar. Jadi menjadi orang Kristen tidak hanya cukup datang hari Minggu beribadah setelah itu terbang. Tidak, saudara. Karena engkau punya tujuan hidup. Tuhan punya rancangan bagi setiap dirimu. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap dirimu. Makanya penting sekali bagi kita untuk masuk di dalam satu kelas pengajaran. Dididik, diajar. Saudara lihat apa yang terjadi dalam kelasnya Yesus. Ada 12 murid. Dari 12 murid ini yang dididik secara konsisten. Orang-orang yang komitmen. Saudara lihat ada satu yang gagal tinggal kelas. Namanya Yudas. Apalagi yang tidak mau masuk kelas. Apalagi yang gak mau masuk kelas. Zaman sekarang ini kita melihat dengan keadaan sekarang ini anak-anak kita dipaksa untuk belajar online. Dan karena mereka anak-anak, mereka merasa wah senang gak masuk sekolah. Tapi mereka tidak sadar itu adalah penipuan iblis. Ya namanya mereka masih anak-anak. Namanya masih anak-anak, saudara. Mereka masih belum peduli dengan kehidupan mereka. Tapi mereka tidak sadar bahwa pendidikan itu adalah bagian proses kehidupan mereka. Tapi karena mereka masih anak-anak, mereka nggak peduli. Tugas kita lah sebagai orang tua mengingatkan mereka bahwa perjalanan hidup itu one way. Nggak ada return. Nggak bisa diulangi pendidikan itu. Inilah kesempatan belajar menghitung, belajar matematika, belajar fisika. Karena nanti dalam proses kehidupan, ketika dituntut hal-hal itu engkau nggak bisa lagi.
Engkau kebingungan bagaimana menghadapi semua itu. Inilah kesempatan belajar bahasa Inggris. Karena nanti ketika engkau mendapat kesempatan untuk belajar ke luar negeri atau kerja di luar negeri, engkau kehilangan kesempatan yang berharga kalau engkau tidak siap dari sekarang. Amin. Kita yang harus memberitahu mereka, anak-anak online, jujur dalam online, hadir di dalam kelasmu. Inilah pentingnya peranan orang tua. Orang tua, ini kesempatan bagi orang tua. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Apakah engkau hanya sekedar seperti mesin untuk menetas, mesin melahirkan, habis itu engkau serahkan guru les, serahkan ke orang lain untuk mendidik anakmu? Tuhan sedang memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang tua untuk memperhatikan anak-anak mereka dengan seksama. Dan ini juga waktu lebih banyak anak-anak memperhatikan orang tuanya, karena mereka juga akan belajar dari kehidupan orang tuanya. Karena seperti pepatah, buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Engkau perlu perhatikan, luruskan apa yang perlu diluruskan. Ada bapak, ada ibu, engkau orang tualah yang perlu meluruskan, mengarahkan jalan mereka. Walaupun mereka punya kakek, punya nenek, punya tante, punya om, bukan tante, bukan kakek, nenek yang harus meluruskan jalan mereka, mengarahkan jalan mereka. Tapi tugas orang tualah yang mendidik mereka dan mengajar mereka jalan. Karena engkau adalah pemimpin. Haleluya. Amin. Itu sebabnya engkau perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu para orang tua. Banyak orang tua stres sekarang. Kenapa? Dulu nggak belajar dengan bagus ketika disekolahkan orang tuanya. Jadi ketika anak-anaknya sekarang nanya matematika, bingung dia. Banyak orang tua jadi stres sekarang kan? Kenapa? Karena dulu nggak sekolah benar. Kalau engkau sekolah benar dulu, pasti engkau nggak akan stres. Anaknya nanya bahasa Inggris yang nggak pernah bapaknya cabut dulu waktu belajar bahasa Inggris. Ya Pak Murti ya kan? Cabut. Kayak mana ketika anaknya nanya, Mama, Papa, apa ini? Nak, bapaknya tahu yes no aja, yes no. Ya kan? Hanya tahu yes no. Jadi ada bagusnya juga pandemi ini ya. Kita disadarkan tentang kehidupan kita. Dan ini juga pelajaran bagi anak-anak ini saudara. Kenapa? Suatu hari mereka jadi orang tua. Jadi kalau sekarang mereka asal-asal belajar, suatu hari nanti mereka punya anak. Mudah-mudahan nggak ada pandemi kayak kita. Jadi mereka bisa kirimkan anak-anak mereka les, belajar sekolah sama guru. Habis itu gurunya dimarahin karena anaknya nggak jadi seperti yang mereka mau. Aku udah kasih bayar, aku udah bayar kepada kalian. Wah, berapa rupanya kau bayar uang sekolah? Bayar 300.000, bayar 500.000, ngarapkan anakmu mau jadi apa? Hah? Marah-marah dengan guru-guru. Tugasmu lah mendidik anak-anak mereka, anak-anakmu. Tugasmu, tanggung jawabmu. Itu tanggung jawab saya mendidik anak-anak saya, saudara. Makanya saya pastikan setiap malam sebelum tidur kami doa bersama. Dan dalam kesempatan itu mana yang perlu saya arahkan, yang mana saya luruskan, itu saya ajarkan. Itu tanggung jawab saya.
sebagai bapak dan juga ibu menolong. Proses pemuritan, masuk dalam pemuritan, masuk dalam kelas untuk belajar, saudara. Demikian juga dalam perkara rohani. Banyak orang tidak mendapatkan hal-hal yang Tuhan telah sediakan bagi dia. Rancangan Tuhan itu Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Para orang tua, dulu engkau tidak dapatkan rancangan Tuhan yang sebenarnya itu. Mungkin karena orang tuamu tidak mendidik engkau dengan baik. Orang tuamu tidak pedulikan engkau dengan baik. Engkau bergaul dengan tukang mabuk, akhirnya jadi tukang mabuk. Di kampungmu jual narkoba, jual sarke, jual ini, sehingga akhirnya mau nggak mau engkau ikut dalam pergaulan itu. Tapi sekarang apakah engkau ingin anak-anakmu jadi seperti itu? Apakah engkau ingin anak-anakmu jadi seperti itu? Zaman sekarang gampang sekali mendapatkan informasi. Dapatkan informasi. Saudara jalan-jalan aja di Polonia Dalam itu. Tanya siapa pemakai sarke, siapa penjual sarke. Saudara tanya nama ini. Orang akan jelaskan dengan baik. Makanya saya kemana-mana pun saya jaga nama baik saya. Saya duduk di kedai kopi, saya nggak mau sembarangan, saya jaga. Kenapa? Satu hari anak saya, Dennis, datang ke kedai kopi tempat saya nongkrong dan ngomong-ngomong dengan kawan saya. Dan kemudian kawan saya bilang, oh bapakmu pakai sarke, bapakmu pakai ini, bapakmu pakai ini, bapakmu pakai ini. Di mana harga diri saya? Iya kan? Di mana harga diri saya? Saya bapak. Dan kalau anak saya menemukan saya memakai barang-barang yang gak selayaknya saya pakai dalam kehidupan ini, saya bisa lagi nasihati dia enggak? Dia mau dengari saya enggak? Ah, banyak kali khotbahmu, kau aja kayak gitu. Betul enggak, saudara? Haleluya. Amin. Makanya anak-anak muda, hati-hati dengan kehidupanmu. Karena apa yang kau tabur hari ini bisa kau tuai. Haleluya. Apa yang kau tabur bisa kau tuai. Makanya masuk dalam proses belajar. Belajar di dalam kelas ini. Ibadah minggu ini adalah ibadah kelas. Ketika engkau berada di dalam kelas ini, bila perlu bawa catatanmu, tuliskan setiap khotbah yang disampaikan dan ulang-ulangkan di rumah, ulang-ulangi. Daripada uangmu habis untuk hal-hal lain, beli kuota. Sekarang ini banyak ditawarkan kota-kota murah yang bisa nonton YouTube gratis, buka Facebook gratis. Cari kota-kota itu, buka, ulang-ulangi khotbahnya, ulang-ulangi khotbah sampai kau mengerti, dan kau tangkap, kau download itu di dalam dirimu. Apa tujuan utama Tuhan dengan dirimu? Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam dirimu? Saudara lihat murid-murid Yesus. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Timotius, bahkan Sida-sida Ethiopia,
Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, 26 sampai 28, nanti pulang baca. Bagaimana sida-sida Ethiopia itu merupakan pejabat, tetapi dia masih rindu belajar. Dia masih rindu belajar. Dia rindu belajar, dia rindu belajar. Dia ingin tahu kebenaran firman Tuhan. Karena dia nggak menemukan damai, dia nggak menemukan tujuan hidup yang sebenarnya di dalam semua yang dia dapatkan di dunia ini. Itu sebabnya dia ingin kebenaran firman Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana Timotius menjadi seorang muda yang berhasil, seorang gembala muda yang berhasil. Dia berguru dengan Paulus. Dan kita tahu siapa Paulus. Orang yang berguru dengan seorang profesor bernama Gamaliel. Dan kemudian diurapi oleh Roh Kudus, mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Sehingga awalnya dia hanya mengisi kepalanya, otaknya dengan pengetahuan. Tapi dengan pengurapan Roh Kudus, mengubah logos menjadi rema. Kehidupan nyata dalam kehidupannya. Makanya saudara lihat, pelayanannya begitu luar biasa dan berhasil. Banyak gereja yang dilahirkan dari pelayanannya Paulus. Banyak murid-murid yang dilahirkan dari pelayanannya Paulus. Dan ini juga dilakukan oleh murid-murid. Kita lihat beberapa ayat contohnya. Murid-murid bertanya, mereka ingin tahu. Matius 13 ayat 10. Matius 13 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ini hal penting dalam berguru, saudara. Mereka datang kepada Yesus dan bertanya. Kenapa? Karena ada yang mereka kurang paham. Ada yang mereka kurang mengerti. Matius 15 ayat 12, ayat 15. Mari kita lihat Matius 15 ayat 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Kenapa? Karena dia ingin belajar, mereka ingin belajar. Mereka ingin mengetahui. Markus, mari kita lihat Markus. Markus 10. Ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Mereka bertanya. Pada waktu itu, ini saya ceritakan sedikit. Ada orang-orang Farisi datang mencobai Yesus dan bertanya kepada Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Ayat 2. Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, nggak seperti itu. Jadi karena kekerasan hatimu, ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah ini. Boleh bercerai. Tapi dari awalnya enggak seperti itu. Itulah sebabnya sampai di rumah mereka simpan ini, ya kan? Sampai di rumah mereka mulai bertanya. Lalu ayat 11, lalu katanya kepada mereka, barang siapa, mari baca bersama-sama ayat 11, 12. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka,
menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ketika di hadapan Tuhan, di hadapan gereja, gembala yang merupakan wakilnya Tuhan menyatukan engkau suami istri. Artinya Tuhanlah menyatukan engkau. Dan karena kemudian setelah sekian tahun kau berkata, aku gak suka lagi dengan pasangan hidupmu, dan kemudian kau pilih laki-laki lain, kau bercerai dan pergi kepada laki-laki lain. Firman Tuhan katakan, selama engkau hidup dengan laki-laki itu, engkau hidup dalam perzinahan. Hidup dalam perzinahan. Jelas firman Tuhan katakan. Tapi kita lihat sekarang ini gereja kawin cerai saudara. Bahkan pendeta juga cerai kawin lagi. Firman Tuhan bilang tidak seperti itu dari semulanya. Dari awalnya tidak seperti itu. Selama engkau hidup dengan pasangan kawin lagi tadi, engkau hidup dalam perzinahan. Haleluya. Hidup dalam perzinahan. Itu sebabnya kita tidak, orang-orang yang sudah pernah dinikahkan di gereja manapun juga dia, semua gereja adalah satu, Kristus kepalanya, amin. Ini hukumnya bagi orang percaya. Nggak ngerti, mereka datang bertanya. Kalau kau nggak ngerti, datang bertanya, amin. Itu artinya mau belajar. Harus menjadi murid-murid yang mau belajar. Murid-murid yang mau belajar, anak-anak gadis. Jangan karena aneh itu ganteng kali. Iya kan? Sehingga engkau tutup mata walaupun dia duda yang cerai. Bukan duda cerai mati saudara. Ya cerai hidup. Perhatikan dengan baik. Kecuali dalam kehidupan yang lama, dia belum percaya Yesus. Dia tidak hidup di dalam Yesus. Tidak ada berkat Tuhan. Dia pernah hidup dengan laki-laki lain atau dengan wanita lain. Tidak ada berkat Tuhan. Tidak ada berkat Kristus. Yang ada berkat dewa ini, dewa itu. Berlaku firman Tuhan ini atau tidak? Ini firman Tuhan berlaku bagi orang yang ada di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Karena dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 firman Tuhan katakan, firman Tuhan izinkan. 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat 12, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Jadi diberikan kebebasan. Diberikan kebebasan. Dengan orang yang tidak beriman. Jadi mau belajar poinnya.
Ini harus menjadi bagian nilai-nilai dalam gereja ini. Jangan saudara menjadi jemaat dengan tidak mau belajar. Harus punya keinginan untuk belajar, rindu untuk belajar. Aku ingin belajar, aku ingin belajar. Karena dengan belajar engkau akan bertumbuh. Engkau dapatkan kemenangan. Engkau mendapatkan kemenangan yang Tuhan ingin berikan kepadamu. Karena rancangan Tuhan itu terlalu indah bagi dirimu. Rancangan Tuhan itu begitu luar biasa bagi dirimu. Oleh sebab itu kejarlah rancangan Tuhan itu saudara. Maka hari-harimu akan berbahagia. Hari-harimu akan melimpah dengan sukacita. Amin. Kejar. Kejar. Dengan cara bagaimana? Belajar. 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 Duduk di bawah kaki Tuhan. Belajar dari hamba-hamba Tuhan. Ada banyak pendeta yang bisa kita dengar. Tapi ini pengalaman saya. Saya tidak akan dengar dari orang-orang yang tidak satu DNA dengan saya. Apa yang saya dapat dari Roh Kudus, maka saya akan coba dengar dari senior-senior yang punya pengajaran yang sama dengan apa yang saya ajarkan. Saya tidak akan sembarangan mendengar dari orang-orang, karena saya tidak mau cemarkan telinga dan pikiran saya. Karena saya tahu dengan jelas kemana Tuhan bawa saya. Saya tahu dengan jelas kemana Tuhan arahkan saya. Saya tetap perlu belajar. Saya tetap perlu belajar. Itu sebabnya saya buka buku. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan. Hampir setiap hari saudara kalau datang pagi. Saudara bisa datang lihat di lantai 2 itu saya akan mendengar. Saya akan belajar. Cari tahu. Supaya saya juga bisa mengajar saudara. Mengajar saudara. Itu sebabnya sebagai warga gereja Elim, nilai-nilai ini harus menjadi nilai saudara. Jangan pernah menganggap status saudara hanya sebagai jemaat, tapi status saudara harus menjadi murid. Karena cukup dengan 12 murid, Yesus menggoncangkan dunia. Halo, amin. Dengan 12 murid dia menggoncangkan dunia. Presiden Soekarno pernah bilang, berikan 10 orang muda kepada saya untuk saya didik. Tapi saya nggak tahu itu berhasil atau tidak pendidikannya. Tapi Yesus berhasil pendidikannya saudara. Yesus berhasil dengan 12 murid yang dia didik. Saudara baca mereka masuk dalam pemuritan. Walaupun ada Yudas yang gagal. Ketika engkau menolak pendidikan, didikan, maka engkau akan bernasib seperti Yudas. Gagal, tidak mendapatkan kemenangan yang Tuhan sediakan bagimu. Itu sebabnya Raja Salomo di dalam kitab Amsal yang berkata, hai anakku, janganlah tolak didikan orang tuamu. Janganlah menolak didikan dari orang-orang yang bisa mengajar engkau, mendidik engkau dalam jalan kebenaran. Karena itu berguna bagi dirimu, itu bermanfaat bagi dirimu. Itu akan membawa engkau terbang tinggi, membawa engkau naik semakin tinggi dan mendapatkan kemenangan. Hidupmu diberkati dengan luar biasa. Tuhan memberkati.